Oke, kalau saudara pernah mengalami hal serupa, hal apa yang kita bahas hari ini, saya bilang, beberes ya sama Tuhan ya. Beberes ya. Beresin hati saudara ya. Beresin ya. Supaya benar-benar saudara jadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Sebelum kita masuk dalam perjamuan, saya mengundang saudara taruh tangan di dada. Saya mengundang saudara beberes sama Tuhan. Ingat, saya ulang sekali lagi, beberes sama Tuhan. Bertobat atas semua kesalahan. Sebab setiap kali saudara makan dan minum, saudara sedang memberitakan kematian dia sampai dia datang kali kedua. Setiap kali saudara makan dan minum, saudara menyatakan kerelaan saudara untuk mati bersama dengan Tuhan. Hidup dalam pertobatan. Memberi diri untuk hidup terus-menerus diperbarui sama Tuhan. Beresin sama Tuhan. Kalau saudara mulai mengamati keadaan, saudara mulai kecewa dengan orang-orang di sekitar, saudara mulai kecewa dengan Tuhan, saudara mulai iri sama orang-orang fasik, dan mereka bilang, gak usah serius cari Tuhan, gue diberkati. Saya bilang, itu kata-kata penyesatan. Karena kesudahan mereka, kita gak tahu. Kalau saudara mulai mengasihani diri sendiri, saudara mulai marah, saudara kecewa, marah, saudara mulai sinis sama orang-orang di sekitar, saudara mulai nyindir, mulai nyinyir sama orang, saudara beresin semuanya. Minta ampun sama Tuhan. Asaf bilang, dimulai, Mazmur 73 dimulai dengan kata, sesungguhnya Tuhan itu baik. Sesungguhnya Tuhan itu baik. Dalam segala keadaan saudara, Tuhan tetap baik. Apapun yang saudara hadapi, Tuhan tetap baik kok. Bersyukur sama Tuhan, saudara punya Tuhan yang hidup. Bersyukurlah sama Tuhan, karena saudara punya Tuhan yang hidup. Minta ampun sama Tuhan sebelum saudara menyatu dengan tubuh dan darahnya. Terima kasih Bapa. Kami mau menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Jadikan kami bejana yang indah di hadapan-Mu, bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengundang yang bertugas perjamuan. Kita berdoa bagi perjamuan ini. Sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan tidak minum dari darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh dan darah Yesus. Bagikan dalam nama Yesus. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan. Yesus,
hormat dan kemuliaan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Hidup kami. Saya mengundang semua bangkit berdiri termasuk Timotius. Kita mengangkat tubuhnya tinggi di atas kepala kita. Tanda kita menghormati dia lebih dari apapun. Kita menjawab setiap pertanyaan dengan tegas dan lantang sebagai pernyataan iman kita. Tinggi, angkat tubuh Yesus tinggi di atas kepala. Percayakah saudara kalau apa yang kita angkat saat ini benar-benar tubuh Yesus yang telah dipecah-pecahkan di atas kayu salib? Amin. Percayakah saudara tubuh Yesus memberi kita kehidupan yang kekal? Amin. Percayakah saudara kalau tubuh Yesus yang kita angkat ini melepaskan kita dari maut, mara bahaya dan celaka? Amin. Percayakah kita kalau tubuh Yesus yang kita angkat ini mengubahkan roh, jiwa dan tubuh kita sempurna sampai hari kedatangannya kali kedua? Amin. Percayakah kita kalau tubuh Yesus yang kita angkat ini menjadikan kita serupa dengan kematiannya, hidup dalam kekudusannya? Amin. Percayakah saudara ini benar tubuh Tuhan Yesus? Amin. Kita sambut tubuh Yesus dalam nama Yesus. Saudara angkat darahnya tinggi di atas kepala kita. Tanda kita menghormati dia lebih dari apapun. Percayakah saudara kalau apa yang saudara angkat saat ini benar-benar darah Yesus yang mengampuni dosa dan memberi kita kehidupan yang kekal? Amin. Percayakah kita kalau apa yang kita angkat ini mengubahkan roh, jiwa dan tubuh kita sempurna sampai hari kedatangannya kali kedua? Amin. Percayakah kita kalau darahnya yang telah ditumpahkan membuat kita lepas dari sebuah kutuk? Amin. Menang atas dosa. Amin. Menang atas kuasa kegelapan. Amin. Menang atas masalah. Amin. Menang atas sakit penyakit. Amin. Menang atas penderitaan. Amin. Menang atas maut. Amin. Percayakah saudara ini benar darah Tuhan Yesus? Amin. Kita sambut darah Yesus
Dalam nama Yesus. Oleh kuasa darah-Mu. Saudaramu akan tebus dosaku, kekudusan-Mu melindungiku, kasih-Mu mengalir hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Bapa, terima kasih Engkau yang berkata, Aku ada mengampuni dosa. Barang siapa datang kepadaku, sesungguhnya dia akan mendapatkan kehidupan. Terima kasih Tuhan. Relakan dirimu, matikan siapa dirimu, supaya engkau mendapatkan kehidupan yang sesungguhnya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih lewat tubuh dan darah-Mu kami diubahkan, lewat firman-Mu kami didandani, dipoles, dibentuk di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami percaya yang sakit telah disembuhkan, yang terikat telah dibebaskan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya mengundang yang bertugas persembahan.
dan kaum media. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur. Kami berterima kasih kepadamu ya Bapa. Siang hari ini Tuhan, semua kesalahan dan dosa-dosa kami telah Engkau hapuskan. Lewat tubuh dan darah-Mu ya Tuhan yang kami terima Tuhan. Bawa kami Tuhan untuk terus hidup dalam pertobatan yang sungguh di dalam nama Tuhan Yesus. Agar semakin hari Tuhan kami boleh dimurnikan, kami boleh diubahkan, kami boleh diperbaharui Tuhan. Bawa kami Tuhan semakin hari untuk lebih lagi Tuhan mengenal isi hati-Mu, mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang Kau tabur di tempat ini. Biarlah firman itu Tuhan Yesus bukan hanya sekedar kami dengar terus lalu begitu saja, tetapi firman-Mu Tuhan benar-benar Tuhan menancap di dasar hati kami Tuhan, sampai dia berakar ya Tuhan. Semakin hari Engkau sirami Tuhan dan bertumbuh Tuhan, sehingga kami menjadi dewasa dalam rohani dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan, kami rindu setiap perkataan-Mu Tuhan. Kami lakukan Tuhan, kami rindu Tuhan. Bukan hanya sekedar bicara, tapi kami mau Tuhan mempraktekannya Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukan kami ya Tuhan, mampukan kami Tuhan, karena tanpa kekuatan dari-Mu kami tidaklah bisa Tuhan. Beri kami kekuatan ya Tuhan, beri kami hati yang mau untuk dibentuk. Beri kami hati yang lembut Tuhan, sehingga mudah Tuhan Engkau arahkan kemanapun Engkau mau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Meteraikan semua firman Tuhan yang sudah kami terima pada siang hari ini, agar firman-Mu benar-benar Tuhan hidup di dalam kami, dan kami dijadikan serupa segambaran Engkau ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu juga, Pastor Ferdi Gozali, yang Kau utus, Engkau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Lewat mulut lidah bibir hamba-Mu Tuhan, Kau urapi lebih lagi Tuhan, agar setiap perkataan Tuhan yang kami belum mengerti Tuhan, Kau singkapkan di tempat ini Tuhan. Kau singkapkan lebih lagi Tuhan, sehingga kami boleh Tuhan dimerdekakan. Kami boleh Tuhan Yesus, kami boleh mengalami Engkau Tuhan setiap hari dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu, juga Bu Karen Tuhan sebagai pendamping dalam hidupnya, penolong bagi suaminya Tuhan. Kau berkati lagi Tuhan. Beri kekuatan, kesehatan dan kemampuan yang daripada-Mu Tuhan,
untuk tetap berdiri di hadapan-Mu Bapa, dan menjadi pasangan yang setia Tuhan, bagi suaminya, terlebih bagi-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati pelayanannya Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi keperluan, baik dalam pelayanannya maupun dalam kehidupannya sehari-hari. Kami percaya Tuhan sudah sediakan, dan Engkau juga yang akan mencukupkannya Tuhan. Terima kasih Bapa, kesehatan yang daripada-Mu Tuhan mengalir bagi hamba-Mu Tuhan, bagi kedua hamba-Mu ini Tuhan, yang Kau pakai Tuhan di tempat ini dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kami semua Tuhan yang sudah menerima firman-Mu Tuhan, bawa kami juga untuk lebih lagi Tuhan, mendekat kepada-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tiba saatnya Tuhan, kami mau memberikan persembahan kami Tuhan, sebagai pelayanan di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat marifat dalam mengelola semua keuangan di gereja ini Tuhan Yesus. Dan Engkau juga yang memberkati Tuhan, tangan-tangan yang menyalurkan di tempat ini maupun yang belum mampu memberikan di tempat ini Tuhan. Tuhan berkati dengan kasih karunia-Mu Tuhan Yesus. Semuanya mengalir Tuhan, melimpah atas kami Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, berikan kami hati yang rela Tuhan, yang bersuka cita Tuhan, ketika tangan kami Tuhan mengulurkannya Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati semua tangan-tangan kami Tuhan, kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan, hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagi-Mu Tuhan, hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Puji Tuhan. Terima kasih untuk persembahannya Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Untuk pengumuman di hari Jumat tetap ada ibadah praise and worship di tempat ini. Buat yang rindu ingin lebih lagi boleh ikut bergabung di jam 4 sore. Untuk hari Sabtu. Untuk hari Sabtu itu ada ibadah youth buat kaum muda, daripada pergi jalan-jalan kan keluar, mendingan ibadah di tempat ini. Ya, dipersilahkan untuk datang. Itu saja pengumumannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom sekali lagi saudara. Ya, saya minta diberi kesempatan sedikit ya. Vokal
kesaksian sedikit. Saya sebelumnya mau tanya, saudara, belakangan ini beberapa hari ini saudara aware gak kalau ada bencana terjadi di Amerika, di Florida? Ya, itu saya lihat banyak kayak video. Jadi sebelum badai itu terjadi, beberapa anak Tuhan yang berdoa untuk rumahnya. Jadi mereka minyakin rumahnya dan mereka doa. Saya juga lihat ada yang seorang ibu berdoa, balitanya juga ikut berdoa, padahal masih kecil, mungkin lebih gede dikit dari JJ itu, ikut doa. Dan kemudian saya lihat ada yang sampai rumahnya di pintunya itu dipasang kayu dan kayunya itu ditulisin ayat, misalnya Korintus atau Amsal, itu di jendelanya dipasangin triplek yang ada ayat-ayatnya itu dipaku sama mereka. Nah sebelum kejadian itu memang mereka banyak menerima olokan ya. Kita orang Kristen sering dibilang lebay, itu karena berlebihan mungkin dianggapnya gitu. Tapi setelah badai itu lewat, saya dilihatin before afternya bahwa mereka-mereka yang berdoa untuk rumahnya itu diluputkan. Ternyata benar-benar bahkan sampai ke pekarangannya pun rapih gitu. Padahal saya lihat kerusakannya banyak, ada korban jiwa juga, sampai mobil terbalik, terbang-terbang semuanya gitu ya saudara. Nah di situ ada satu anak Tuhan juga yang bicara bahwa badai itu dikirim untuk membunuh, karena dia dari level 5, tapi bisa langsung jadi kedua gitu. Makanya mereka bilang karena ada orang-orang yang setia, mungkin jumlahnya gak banyak, tapi berdoa, sehingga badai itu bisa dari 5 ke 2 gitu ya. Jadi mungkin yang harusnya bisa lebih fatal tapi diminimalisir gitu. Saudara, jujur saya jadi teringat kalau nggak salah doa sepakat yang 2 bulan lalu. Bukan doa sepakat, pas doa sepakat atau enggak saya lupa, atau di ibadah rayanya. Pokoknya saya sempat sharing sama Pak Agem, enggak? Saya lihat ada badai. Jadi posisi kita nyembah. Kita biasakan masuk penyembahan, saya lihat itu badai, saya sharing sama Pak Gem aja sih, sama suami di rumah, itu saya lihat barang-barang berterbangan. Jadi di dalam kondisi menyembah itu saya lihat badai besar, saya lihat daerah sebelah sini ya, saya nggak lihat rata gitu, tapi sebelah sini itu ada barang-barang terbang gitu. Dan di situ saya seperti diberi pengertian bahwa akan ada sesuatu yang mengerikan, yang besar, yang akan datang dan itu nggak bagus. Itu yang saya lihat, yang saya rasakan. Kemudian di situ saya juga langsung saya ngerasa kecil. Saya ngerasa kita semua kecil. Sampai di situ dalam posisi penyembahan, saya teriak, mungkin nggak kedengeran, tapi saya teriak, Tuhan kami membutuhkan Engkau yang besar, karena kami kecil. Kami nggak bisa, ini kebesaran, maksudnya untuk kapasitas kita nggak bisa gitu. Itu saya teriak seperti itu. Saya nggak tahu saudara, karena ini kejadian saya lihat itu sebelum badai yang di Florida itu terjadi. Tapi memang saya sempat sharing sama Pak Gem juga bilang, apa Pak Gem? Kejatuhan ekonomi ya, resesi, karena Pak Gem juga udah lihat, tapi yang dilihat lain. Tapi satu pesannya sama gitu. Saya cuman kayak diingetin, saya mau ngajak saudara untuk sama-sama yuk gitu. Maksudnya saudara, kita nggak tahu yang di depan itu kayak mana. Mungkin Tuhan sedang melatih kita lewat ibadah-ibadah kita. Apakah itu Minggu, apakah itu Jumat ya. Kenapa? Itu mungkin juga Tuhan lagi kasih kita peperangan-peperangan untuk menghadapi yang bakal gede nanti. Kita nggak tahu saudara. Tapi kalau kita siap dari sekarang, yang besar itu nanti bisa kita hadapi. Itu adalah hikmat yang saya dapat. Dan saudara, ketika kita benar-benar gitu ya, maksudnya saya ngajak kita semua sama-sama, karena saya lihat kita semua. Saya lihat ketika kita berperang itu kita berubah jadi cahaya semua. Jadi bisa bayangin bahwa kita itu pasukan yang bercahaya, saudara. Nah, jangan missing out, berlatih
Jadi Tuhan udah taruh kita di medan-medan perang. Kita nggak tahu hari ini dia bawa kita menghadapi satu benteng musuh. Kita harus hancurkan itu. Minggu depan dibawa lagi kita menghadapi gunung mungkin raksasa, kita nggak tahu. Tapi yang pasti ada sesuatu di depan yang besar dan itu tidak enak, saudara. Gitu. Jadi saya ngajak kita semua untuk ya bersatu, sama-sama berperang gitu. Saya juga ingat doa sepakat kemarin ya, kalau sama jangan jadi jemaat yang lumpuh. Ingat, ada yang ingat? Jangan jadi jemaat yang lumpuh. Lumpuh itu berarti dia tidak berbuat apa-apa. Jadi kita itu saling membutuhkan, kita saling mendukung, kita saling menopang. Kita itu saya lihat unik. Kita masuk dalam penyembahan, kita mengagungkan Tuhan. Tuhan bisa geser kita ke zona perang. Nah, ketika Tuhan geser kita ke zona peperangan, kita sebagai prajurit harus siap sedia. Dan kita mengisi posisi itu, saudara. Ya, jadi itu yang saya dapatkan gitu ya, saudara. Jadi saya mengajak kita sama-sama kita untuk meresponi dan bersiap. Karena kalau saudara tidak ikut berperang, saudara rugi. Yang lain menerobos, saudara tidak menerobos. Ketika kita berperang, kita perang tidak sendiri. Tuhan maju sama kita. Kita ikut berperang bersama Tuhan, kita nerobos. Saudara nggak ngerti, ini alam roh mainnya. Mungkin beberapa tidak terasa, tapi di alam roh terjadi sesuatu. Saya lihat banyak, saudara. Saya lihat banyak. Mungkin saya nggak omongin apa yang saya lihat, tapi itu luar biasanya. Saya sedikit saksikan ya. Saya punya banyak teman dari gereja lain. Mereka itu bicara sebulan sekali mereka harus ke satu tempat tertentu, saya nggak perlu sebut karena gerejanya besar. Jadi banyak cabangnya, mereka harus ke satu tempat cari api. Jadi mereka harus ke situ karena apa? Cari api supaya bisa dibawa ke gereja masing-masing. Terus mereka baru bisa di situ. Saya bilang kita tiap minggu api Tuhan ada di sini. Gak usah kemana cari api, saudara. Privilege, apa namanya bahasa Indonesia itu? Apa itu? Ya istimewa, keistimewaan yang Tuhan berikan kepada kita. Sedangkan yang lain harus cari api supaya bisa pulang bawa api. Tapi Tuhan terbakar, membakar di sini kita sendiri itu, gitu. Di sini Tuhan hadirkan itu untuk kita, saudara, gitu. Ya, itu saya mau ingatkan kembali supaya kita semangat dan terus meresponi kemana Tuhan mau tuntun, kemana Tuhan mau bawa kita. Terus siap sedia apapun keadaan kita ya, saudara. Oke, ya, oke. Itu saja saya rasa yang bisa saya saksikan. Terima kasih. Yang berkati. Puji Tuhan. Perang gak bakal bisa dihindari, akan terjadi. Resesi gak bisa dihindari, pasti terjadi. Tapi gimana caranya kita gak usah, jangan sampai kita rusakin minyak dan anggur. Ya, kesehatan itu dipakai juga sama kegelapan supaya akan terjadi lebih banyak penyakit, sakit penyakit. Dan kita harus waspada dalam segala hal. Gimana caranya kita dekat sama Tuhan. Oke, itu aja. Saya minta yang berulang tahun maju ke depan. Pengantin. Ri mau doain. Iya Meli. Makanya saya takut dia salah gandeng aja. Saya tanya nih mau diapain nih?
Oke, yuk kita angkat tangan kita buat yang berulang tahun. Bapak, kami berdoa bagi minyak ini adalah minyak urapan yang suci dan kudus. Tiap tetes botol ini punya kuasa magis dan mujizat, dan tiap tetes botol ini punya kuasa kesembuhan ilahi. Dioleskan menjadi milik kepunyaan Tuhan dan tempat kesukaan Tuhan. Ada api Tuhan dalam minyak ini di dalam nama Tuhan Yesus. Karena inilah minyak urapan yang suci dan kudus, berlaku selama Markus 6 ayat 12-13. Inilah minyak urapan. Roh Kudus materaikan dengan darah Yesus. Kami bersatu hati Tuhan, berdoa bagi anakmu Meli Tuhan. Sadarkah engkau kalau engkau sedang berjalan naik bersama dengan aku? Engkau sedang berjalan naik bersama aku. Tanggalkan semua bebanmu. Tanggalkan semua bebanmu. Dan arahkanlah terus pandanganmu kepada aku. Lihat, aku tidak pernah meninggalkanmu. Aku selalu ada. Tuhan sedang membawamu pada pengenalan demi pengenalan. Tuhan akan membawamu pada terobosan demi terobosan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan mau engkau mengalami dia lebih lagi. Di dalam nama Yesus. Tuhan pakai bejana ini lebih heran lagi. Bagi kemuliaan namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Tuhan pakai lagi di hari ulang tahunnya. Lebih indah lagi. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan buat ulang tahun pernikahan dari Ardi dan Heni. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang tegakkanlah kepala. Hadapi musuh. Karena aku berjalan bersama dengan kalian. Aku yang menuntun kalian. Aku pula yang menjamin kemenangan dari kalian. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau telah memilih pasangan ini Tuhan. Menjadi pasangan yang indah di hadapan-Mu. Bagi kemuliaan namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Pasangan yang melayani-Mu. Pasangan yang menyerahkan hidupnya bagimu. Tuhan Yesus. Inilah bejana bagi kemuliaan nama Tuhan. Di hari ulang tahunnya ini Tuhan. Tuhan pakai mereka lebih heran lagi. Di ulang tahun pernikahan ini. Tuhan jadikan rumah tangga ini jadi berkat dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Oke, kita makin berdiri. Savior of my soul. I confide in you. In you I find my peace. You I find my peace. Comfort when I'm weak. I trust in you. Storm or storm. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light fills my days. You praise me your way. Forever I
wajahnya. Karena hanya Dia yang bisa memberkati. Terimalah berkat dari Bapa di surga, kasih yang berlimpah-limpah-limpah dari Tuhan Yesus. Penyertaan yang sempurna dari Roh Kudus akan menyertai saudara dan saya. Mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Kita semua akan dijemput di awan-awan sebagai mempelai yang suci, kudus, tanpa cacat, tanpa celah. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan,